Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita ini berkait dengan keberadaan kita sekarang di bulan suci Zulqa'dah. Sejatinya ini kita lanjutkan kajian tentang kitab Ahkamul Janaiz, tapi karena kita dihadapkan pada bulan suci yang qadar Allah akan berlanjut selama 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Baru nanti sebulan sebelum Ramadan juga ada 1 bulan suci lagi, yaitu bulan Rajab. Karenanya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan 4 bulan suci. Pertama yang ingin saya jelaskan, apa itu bulan suci? Ya kan? Kenapa dibilang bulan suci dan apa keistimewaan padanya? Mudah-mudahan walaupun sudah singkat, karena ini tema bahasannya luas, tapi mudah-mudahan bisa terselesaikan pada kesempatan ini insyaallah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 36 tentang 4 bulan suci ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafah. Kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di saat Allah menciptakan langit dan bumi, 4 di antaranya suci. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, dan perangilah kaum musyrikin secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Dan ketahuilah bahwa
Sesungguhnya Allah itu hanya bersama orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kepada kita setelah menciptakan langit dan bumi, di saat yang sama Allah tentukan waktu dalam setahun, terdiri dari 12 bulan. Ada 4 bulan suci yang Allah pilih dari 12 bulan yang ada ini. Dan ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ada ketetapan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan kezaliman terhadap diri kita di bulan-bulan suci ini. Ini mengisyaratkan bahwa dosa dari kezaliman yang dimaksud adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di 4 bulan suci ini dilipat gandakan dosanya, sebagaimana amal saleh akan dilipat gandakan pahalanya. Karenanya secara khusus Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan kezaliman di 4 bulan ini. Sementara kita tahu bahwa kezaliman kapanpun dilarang untuk dilakukan, ketika dihususkan pelarangan pada 4 bulan ini berarti ada sesuatu yang lebih dibanding dengan kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan yang lain tentunya. Ini yang dikatakan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Karena kata beliau, maksiat dilipat gandakan dosanya sebagaimana amal saleh dilipat gandakan pahalanya. Di penghujung ayat Allah kasih tahu kita bahwa Allah itu hanya bersama orang-orang yang bertakwa. Ini mengisyaratkan bahwa di bulan mulia ini kita dituntut untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Baik takwa dalam arti menjauhi larangan, karena Allah mengedepankan larangan di sini ini. Dan atau kemudian takwa dalam arti menjalankan perintah. Keduanya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam ayat ini yang perlu digarisbawahi oleh kita adalah minha arba'atul hurum. Di antara bulan tersebut, artinya di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan penjelasan tentang 4 bulan ini. Baik yang diriwayatkan ada Imam Bukhari, ada Imam Ahmad, ada Imam Ibnu Abi Hatim, ada Imam Ibnu Jarir Tabari. Ada yang dari sahabat mulia Abu Bakrah, ada Imam Al-Bahili, bahwa suatu hari Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada berdiri di dekat Jumratul Aqabah itu. Lalu kemudian fajtama'an nasu ilaih. Para sahabat berbondong-bondong mendekatinya. Lalu kemudian setelah memuji Allah dengan pujian dan sanjungan yang memang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau bersabda. Ini ada beberapa varian namun hampir semakna. Saat itu beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, inna zaman
qad istadara fi hadzal yaum ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ardh. Wahai sekalian manusia, sungguh waktu itu berputar pada hari ini, kata beliau, seperti kondisinya semula ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanah 12 syahr. Setahun itu terdiri dari 12 bulan, kata Rasulullah. Minha arba'atun hurum, 4 di antara suci. Thalathatum mutawaliyat, ada 3 bulan suci yang berurutan, Zulqa'dah, wa Dzulhijjah, wa Muharram, wa Rajab Mudhar ma baina Jamada wa Sya'ban. Ada Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar yang berada di antara Jamadal Akhir dan bulan Sya'ban. Yang menarik sedikit, kenapa ada istilah Rajab Mudhar? Ternyata di zaman itu ada 2 istilah Rajab itu. Ada Rajab Mudhar, ada Rajab Rabi'ah. Bedanya kalau Rajab Mudhar itu adalah bulan yang berada di antara Jamadal Akhir dan bulan Sya'ban, sebagaimana Rajab yang umumnya kita ketahui. Yaitu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Jamadal Akhir, ya kan? Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Adapun kabilah Rabi'ah yang kemudian menyebut dengan istilah Rajab Rabi'ah, karena mereka meyakini bahwa Rajab yang dimaksud itu adalah Rajab yang berada di antara bulan Sya'ban dengan bulan Syawal. Bulan apa itu? Antara Sya'ban dan Syawal? Ramadan. Ini asal muasal kenapa Ramadan dibilang bulan suci. Asalnya dari situ. Dari keyakinan kabilah Rabi'ah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa yang betul adalah yang pertama, itu Rajab Mudhar. Ya kan? Karena ini yang mengatakan adalah Rasulullah SAW yang membenarkannya. Artinya bahwa Rajab yang termasuk bulan suci yang terpisah dari 3 bulan suci yang berurutan, itu dulu rupanya ada yang menganggapnya Rajab yang berada di antara Jamadal Akhir dan bulan Sya'ban, sebagaimana diyakini oleh kabilah Mudhar, dan ada Rajab yang dimaksud antara Sya'ban dengan bulan Syawal yang diyakini oleh kabilah Rabi'ah. Lalu yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW yang termasuk bulan suci adalah Rajab Mudhar yang berada di antara Jamadal Akhir dan bulan Sya'ban. Dari sini bisa disimpulkan bahwa bulan suci itu hanya ada 4. Dipastikan bahwa Ramadan bukan bulan suci. Namun orang kita kadung bilang bulan suci. Jadi bulan suci itu hanya Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ya kan? Kalau kita lihat tafsir yang paling populer di Indonesia saja, jangan tafsir besar, tafsir yang paling familiar di kalangan pesantren seperti tafsir Jalalain, buah karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, maka disebut dengan tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, keduanya mazhab Syafi'i. Ketika menafsirkan firman Allah ini, minha arba'atun hurum, antum lihat dalam tafsir itu, beliau katakan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Enggak ada menyebut bulan Ramadan. Bahkan dalam terjemahan Quran, Departemen Agama yang warna biru dulu yang enggak tebel, sebelum direvisi di zaman Quraisy Shihab, ya kan? Kalau kita lihat catatan kaki
Di ayat ke-36 At-Taubah ini, lalu kemudian disuruh lihat catatan kaki, ya kan, tentang makna asy-syahrul haram bis-syahril haram wal hurumatir qisas dalam surah Al-Baqarah di ayat 194. Di situ juga disebutkan bahwa bulan suci itu Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Enggak disebut juga bulan Ramadan. Dengan demikian bahwa 4 bulan suci hanya yang tersebut tadi. Yang pasti Ramadan bukan bulan suci. Tetapi bulan mulia iya, tapi tidak suci. Kalau ditanya mana lebih istimewa, bulan suci atau bulan Ramadan? Ya, bulan suci lebih istimewa dari bulan Ramadan. Kalau dipersempit, bulan Zulqa'dah dengan Ramadan lebih istimewa mana sebetulnya? Lebih istimewa bulan Zulqa'dah. Ya kan? Ini masih nyentak nih. Ya kan? Ini sekaligus meluruskan pemahaman kita. Walaupun kita tahu Ramadan istimewa ya dengan amal-amal itu. Ya kan? Nah, di bulan suci ini seluruh amal kita itu akan dilipat gandakan ganjarannya. Kalau amal soleh pahalanya dilipat gandakan. Kalau maksiat dosanya juga dilipat gandakan. Kalau di bulan Ramadan maksiat ya tidak lipat gandakan, ya kan? Tapi kalau pahala tergantung amalnya. Dan tergantung momennya. Kalau di 10 terakhir ya termasuk amal, misal puasanya 10 terakhir termasuk misalkan di apa? Lailatul Qadar, kena keistimewaan waktunya. Tetapi secara keseluruhan bulan suci adalah lebih istimewa karena seluruh amal yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Ya kan? Allah menyebutkan dengan istilah ada asy-syahrul haram, ya kan? Atau tadi minha arba'atun hurum. Ini istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Atau juga disebut dengan al-ashhurul hurum. Ya kan? Fa'idan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Atau ayat 5 itu. Apabila sudah habis bulan haram itu maka bunuhilah orang-orang musyrik itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita jelaskan, bisa simpulkan bahwa bulan suci pertama kali ada hanya 4. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dan keistimewaannya secara umum bahwa seluruh amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amal saleh dilipat gandakan pahalanya ataupun maksiat dilipat gandakan apa? Dosanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah tadi melarang kita untuk melakukan kezaliman. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Karena maksiat itu dosanya dilipat gandakan sebagaimana dikatakan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kemudian ada perintah untuk memerangi orang musyrik. Kapan itu? Kalau kemudian mereka memerangi kita di bulan itu, kita tidak boleh kemudian mengawalinya. Kita tidak boleh kemudian apa? Mengawalinya. Tapi kalau diserang, maka wajib kemudian kita bela diri. Seperti itu. Dan umumnya dari dulu, karena keistimewaan bulan suci ini, ya kan, adalah dianggap bulan-bulan yang paling aman. Orang melakukan safar perdagangan dan seterusnya itu di bulan-bulan suci itu. Kenapa? Karena perampok pun istirahat.
Saking apanya? Mulianya bulan suci itu. Mereka stop. Bahkan ketika perang pun kemudian apa? Berhenti. Ketika masuki bulan suci. Baru setelah selesai ya kan, bulan suci berakhir, Allah perintahkan kemudian untuk melanjutkan peperangan itu kalau memang dibutuhkan gitu. Artinya disuruh berhenti untuk menghormati apa? Kesucian ya kan? Bulan tersebut itu. Sementara di bulan Ramadan banyak terjadi peperangan. Ya apa tidak? Inilah bedanya bulan suci dengan bulan Ramadan. Nah, kemudian sekarang muncul pertanyaan, apa yang mesti kita lakukan di bulan istimewa ini? Di bulan Zulqa'dah sampai detik ini saya belum dapatkan amal khusus yang diperintahkan untuk dilakukan. Karenanya kemudian kaum muslimin seperti dari dulu sampai sekarang itu kurang perhatian terhadap bulan yang satu ini. Termasuk para pemalsu hadis pun tidak tertarik dengan bulan Zulqa'dah ini. Buktinya nyaris sepi dari hadis palsu. Pemalsu hadis itu orang-orang hebat. Manusia-manusia jenius dalam membuat hadis palsu untuk menyesatkan kaum muslimin. Makanya kita harus ekstra hati-hati. Beda dengan bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah banyak sekali ya kan, hadis-hadis palsunya. Sama dengan bulan Muharram, sama dua bulan Rajab, bulan Sya'ban, bahkan bulan Ramadan. Ya kan? Kita nggak akan sebutkan itu, kita ambil karena waktu kita singkat. Ya kan? Apa yang mesti kita lakukan di bulan Zulqa'dah ini? Mengingat tidak ada perintah khusus. Ya kan? Yang mesti kita lakukan adalah ya keumuman firman Allah tadi. Hindari segala macam bentuk maksiat. Karena itu kezaliman terhadap diri kita. Semampu yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah lakukan yang diperintahkan. Karena ini bagian dari ketakwaan. Dengan kata lain, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah di bulan ini. Baik menghindari yang dilarang, ataupun menjalankan yang diperintahkan. Lakukan yang diperintahkan dengan cara yang disyariatkan. Misalkan kalau selama ini kita hanya mengamalkan yang wajib-wajibnya saja, saatnya di bulan istimewa ini kita hidupkan yang sunnah-sunnah. Contoh misalkan ya kan, setelah sholat 5 waktu kita lakukan sholat sunnah ratibah yang menyertainya. Baik yang satu hukumnya sunnah muakkadah atau yang ghairu muakkadah. Kita perbanyak baca Al-Quran, berzikir yang disyariatkan tentunya. Tanpa meyakini keharusan amal ini dilakukan di bulan ini. Kalau kita mau puasa sunnah silakan. Ambil satu dari 9 varian puasa sunnah. Satu misalkan kita hanya puasa Senin Kamis di awal bulannya, silakan. Karena itu juga yang sering Rasul lakukan. Mau Senin Kamis sebulan penuh, mangga silakan, tidak masalah. Mau puasa 3 hari setiap bulan selain Ayyamul Bid. Karena ini pernah Rasulullah pesankan pada 3 sahabat mulia, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As. Atau mau puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah, silahkan. Mau puasa sehari, 2 hari tidak. Ini Rasulullah pesankan pada sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As dalam riwayat Bukhari. Atau mau puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, puasa Daud. Ini puasa yang paling afdal, puasa sunnah kata Rasulullah, habbu siyam ilallah siyamu Daud. Kana yasumu yawma wa yubtiru yawma.
Puasa yang paling Allah cintai dari puasa sunnah adalah puasa Nabiullah Daud alaihissalam. Dulu beliau puasa sehari dan ditinggalkan sehari. Atau puasa 20 hari, caranya 2 hari puasa sehari tidak. Ini mengacu jawaban Rasulullah SAW terhadap pertanyaan sahabat mulia Omar dalam riwayat Muslim. Kaifa biman yatiqu, kaifa biman yasumu yaumani wa yubtiru yauma ya Rasulullah. Bagaimana kalau ada orang yang puasa 2 hari, sehari tidak? Beliau jawab, hal man yuthiqu dzalik, emang ada yang mampu lakukan? Artinya kalau mampu lakukan silahkan, Rasulullah tidak melarangnya. Jadi mau puasa 2 hari, mau puasa 3 hari, mau puasa 6 hari kombinasi 3 hari, di luar ayyamul bid dengan ayyamul bid, atau puasa 7 atau 8 hari puasa Senin dan Kamis, ya kan? Tergantung bilangan hari dalam sebulan 29 atau 30, ya kan? Atau puasa 10 hari, caranya sehari puasa 2 hari tidak, atau puasa 15 hari sehari puasa sehari tidak, atau puasa 20 hari 2 hari puasa sehari tidak. Ini puasa-puasa sunnah. Ingat, perlu digarisbawahi agar kita tidak terjerumus pada perbuatan bid'ah. Dari sisi pelaksanaannya, kita tidak boleh meyakini keharusan amal ini dilakukan di bulan Zulqa'dah ini. Karena amal ini boleh dilakukan kapan saja. Ya apa tidak? Jadi meyakini kekhususan di bulan Zulqa'dah jadi masalah. Kita mengamalkan itu kalau misal mampunya Senin Kamis ya silahkan Senin Kamis. Ya kan? Atau tahun berikutnya kita mengamalkan puasa Daud ya silahkan. Tidak ada masalah. Dan puasa ini kita lakukan kapan saja, jangankan di bulan suci. Seperti Zulqa'dah. Kita lakukan di hari biasa, di bulan biasa, di luar bulan suci, itu pahalanya tanpa batas. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah diskusi riwayat Imam Bukhari. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam yudha'ab al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. Faqala azza wa jal illa siyam fa innahu li wa ana azibi. Semua perbuatan anak Adam itu dapat gandakan pahalanya dari satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipatnya kecuali puasa, kata Allah. Itu milikku, akan berikan pahala dengannya. Artinya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ketika mengomentari hadis ini beliau berkata, ya kan? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi atau menentukan pahala amal itu? Seluruh amal anak Adam dibatasi nominalnya dari 1 menjadi 10 sampai 700 kali lipatnya. Kecuali puasa tidak dibatasi dengan nominal tertentu, kata beliau, karena puasa itu adalah kesabaran. Di mana pahala sabar itu tanpa batas. Sebagaimana firman Allah dalam penggalan ayat 10 dari surah Az-Zumar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabarlah yang akan diberikan pahala tanpa batas. Bayangkan di bulan Zulqa'dah ini, di tengah orang makan minum, kita puasa, itu perlu kesabaran dalam menjalankan ketaatan puasa dalam hari. Yang kedua, sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesempatan makan dan minum, haus di saat bekerja, enggak ada yang melihat, kita tidak makan dan minum. Ini perlu kesabaran, ya apa tidak? Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Dan sabar yang ketiga, sabar dalam penderitaan itu. Karena di saat kita berpuasa di bulan Zulqa'dah, tetap kita dituntut untuk melakukan tugas kita masing-masing. Yang jadi pekerja, pegawai, bekerja masuk, ya apa tidak? Dalam kondisi lemas, tapi kita mampu melakukan itu, wajar Allah ganjar ketiga macam sabar ini dengan pahala tanpa batas. Ini kalau dilakukan di luar bulan suci, apalagi kalau dilakukan di bulan suci. Bacaan Al-Quran di luar bulan suci, pahalanya 10 kali lipat, ya apa tidak? Di bulan suci itu enggak dibatasi, dilipat gandakan lagi.
Puasa di luar bulan suci tanpa batas, apalagi dilakukan di bulan suci. Atau kemudian kita hidupkan sedekah. Sedekah pahalanya berapa? 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada yang mendapatkan lebih dari 700 kali lipat itu. Siapa mereka? Mungkin kena waktunya di bulan Zulqa'dah. Mungkin kemudian dilakukan tepat sasaran. Ngasih janda, fakir, miskin, rutin. Itu di situ di samping pahala besar, ada ampunan dosa dari Allah, ada sorga seluas langit dan bumi disediakan. Ada pahala jihad di sana menanti. Ada pahala puasa dari amal yang sama. Ada pahala qiyamul lail dari orang yang rajin bersedekah itu. Ini yang disebut di dalam sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yaqumul lail wa yasumun nahar. Orang yang gemar nyantunin orang miskin dan janda, bukan nyatronin janda ya, nyantunin. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berjihad fisabilillah. Seperti orang yang sedang puasa sunnah dan qiyamul lail. Untuk mendapatkan pahala jihad tidak mudah. Untuk mendapatkan pahala puasa tidak mudah. Untuk mendapatkan pahala qiyamul lail pun tidak mudah. Antum bisa dapatkan itu hanya dengan gemar menyantuni orang miskin dan janda. Kapanpun itu mendapatkan pahala itu. Rutin dapatkan pahala, ampunan dosa dan surga. Antum bisa baca dalam surah Al-Imran ayat 133, 134 sampai 136. Ada keistimewaan. Ini yang mendapatkan pahala lebih dari 700. Atau kemudian nyantunin anak-anak penghafal Quran. Ya kan? Antum rutin, katakanlah setiap bulan 100.000 aja misalkan gitu. Atau antum ambil satu anak yang cerdas, yang gak mampu, antum biayain. Ya kan? Antum dapat pahala apa? Pahala baca Quran, walaupun antum gak sempat baca Al-Quran. Kalau mereka jadi ustaz, antum dapat pahala dari ilmu yang mereka sebarkan dan mereka amalkan. Berapa orang yang mengambil manfaat darinya? Ini sedekah luar biasa. Saatnya kemudian kita melakukan itu di bulan-bulan suci ini. Apalagi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan ini bukan hanya di siang hari, di malam hari juga. Ya kan? Hidupkan qiyamul lail. Hidupkan kemudian sunnah yang mungkin belum pernah kita lakukan. Apa di antaranya? Ada yang pernah melakukan sholat 4 rakaat setelah Isya? Ada? Yang pahalanya itu sama dengan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Ini ada hadis riwayat Imam Tabrani. Dari 4 sahabat mulia, ada Ka'ab bin Mati, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Aisyah radhiyallahu anha. Ada sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Mereka berkata, Abdullah bin Mas'ud menuturkan, man shalla 4 raka'atin ba'dal isya la yafsil bainahunna bitaslim kunna bimithlihinna ta'dilu min lailatul qadar. Barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya tidak dijeda dengan salam, artinya 4 rakaat sekaligus, maka dia mendapatkan pahala semisalnya yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Seluruh hadis ini mauquf kepada 4 sahabat mulia tadi. Namun ulama menghukuminya marfu karena 2 hal. Pertama, karena kontennya ini berkaitan dengan hukum. Tidak mungkin itu bersumber dari sahabat.
Pasti bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak mungkin sahabat itu membuat hukum di luar hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ternyata Rasulullah SAW pernah melakukannya. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah setelah sholat Isya masuk ke rumah Maimunah dan beliau sholat 4 rakaat. Kata sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Ya kan? Sehingga ini menambah keyakinan kita bahwa sholat sunnah ini memang disyariatkan di dalam agama kita. Kalau kita belum pernah melakukannya, saatnya kapanpun, ya termasuk kemudian di malam-malam, ya kan, Zulqa'dah ini bisa kita amalkan. Ya minimal sekali lah. Minimal sekali setelah kita tahu sunnah kita amalkan. Karena status hukumnya adalah sunnah. Dan ingat, tidak boleh meyakini keharusan amal ini dilakukan di bulan Zulqa'dah saja. Karena ini boleh kapanpun dilakukan. Atau sunnah-sunnah yang lain barangkali belum kita amalkan, apalagi yang terlupakan, kita share ke jemaah yang lain melalui WA grup kita. Di samping kita mengamalkan, siapa tahu dari anggota grup ada 1, 2, 3 orang yang mengamalkan, kita dapat pahala dari apa yang kita sebarkan dan dari apa yang mereka amalkan tanpa mengurangi pahala mereka. Sebab Rasulullah katakan, man sanna bil islami sunnatan hasanah falau ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyunqusa min ujurihim syai'un ila yaumil qiyamah atau kama qala alaihi wasallam. Barang siapa, ya kan, yang menghidupkan sunnah itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari sunnah tersebut dan pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut walau sedikit sampai hari kiamat. Berapa orang yang melakukan dan yang mengamalkannya? Sejumlah itulah kemudian kita mendapatkan pahalanya. Apalagi ini di bulan istimewa. Atau yang paling gampang, antum sekarang beli Al-Quran, beli mushaf Al-Quran. Cari mushaf-mushaf yang standar yang dipakai oleh lembaga-lembaga tahfidz. Antum kasih mereka, mereka baca. Kalau mereka hafal Quran sebab Quran yang antum beri, Masya Allah, antum dapat pahala setiap kali mereka ngapalin Quran itu. Cari ke mahat-mahat, kalau yang sudah ada jangan dikasih lagi. Termasuk tempat saya itu numpuk. Ya kan? Kita bagikan, kita sebarkan seperti itu. Karena banyak orang nitip, Ustaz, wakaf Quran ini ada yang kasih 200 eksemplar. Ada yang 60. Bahkan kalau butuh kapan lagi dia, ya kan? Dia tahu pahalanya itu. Atau cari masjid-masjid yang Qurannya mungkin sudah perlu, cuma rata-rata ya kan, Quran di masjid itu masih bagus-bagus. Kenapa? Karena lemarinya bagus-bagus dan nggak pernah disentuh. Ini yang jadi masalah. Makanya kalau ingin disentuh, dan insya Allah pasti disentuh, ya kan, cari masjid di situ yang banyak penghafal Quran. Insya Allah tiap hari bakal disentuh oleh mereka. Daripada ditaruh di rest area gitu kan, banyak gitu. Bahkan saya pernah naruh satu masjid, itu masih utuh sampai bulukan tuh Quran itu. Saya kasih satu karton ada 100 isinya itu. Mau diambil lagi takut jadi masalah gitu. Ditaruh di situ nggak dibaca. Karena saya lihat nggak ada Quran saat itu. Saya kasih ke DKM. Satu karton besar. Ada? Taib, wallahu ta'ala alam. Kita lanjut nanti habis. Sebelum, biasanya saya lupa lagi nih. Setelah adzan langsung qomat atau gimana? Atau masih pertanyaan nunggu adzan? Nunggu qomat? Hah? Taib, silakan adzan dulu. Kita lanjut sedikit. Kemudian masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan istimewa. Bulan yang paling banyak diperintahkan untuk mengamalkan ibadah khusus padanya
dibanding dengan 3 bulan suci yang lainnya. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13 ada amal yang mesti kita lakukan. Pertama, Zulhijjah secara umum sama dengan Zulqa'dah dan Rajab serta Muharram. Tetapi kemudian Allah pilih lagi di 10 hari pertama diistimewakan dibanding dengan hari-hari yang lain di bulan Muharram itu. Bahkan lebih istimewa dari hari manapun gitu. Untuk di siang harinya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan waktu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin nashr wasyaf'i wal watar. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10 dan demi wasyaf'i dan demi hari genap dan hari ganjil. Mana al-fajr di sini? Ada sebagian ulama yang mengatakan fajar pada waktu subuh. Fajar waktu subuh. Yang kedua, fajar tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian walayalin ashar, ini pendapat yang kuatnya adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Karena ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, singkat saya, dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah. Beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, innal ashra ashru Dzulhijjah wal witra yaum Arafah wasyaf'a yauman nahar. Sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 hari pertama adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan al-witra adalah hari Arafah. Dan asy-syafa' adalah hari Idul Adha. Ketika Allah bersumpah dengan 10 hari ini atau bagian dari 10 hari ini, baik hari Arafah atau tanggal 10 Zulhijjah atau bagian dari 10 Zulhijjah itu waktu fajarnya, menunjukkan ini adalah hari istimewa. Keistimewaannya disebutkan dalam riwayat Bukhari juga riwayat Imam Ahmad, sehingga saya dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas, Rasulullah pernah mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salih fiha afdalu min hadhihi, yakni ayyamul ashr. Qalu walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika bi syai'. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak ada suatu hari atau hari-hari yang ada suatu amal saleh yang dilakukan di dalamnya lebih istimewa dari hari-hari ini. Yang dimaksud adalah ayyamul ashr, 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu sahabat berkata, tidakkah jihad itu lebih istimewa dari amal tersebut ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihad pun tidak lebih istimewa dari amal yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kecuali seorang yang pada hari itu keluar dengan jiwa dan hartanya. Lalu kemudian dia tidak pulang dengan jiwa dan hartanya. Artinya ada perang, jihad fisabilillah, dia infakkan sebelumnya seluruh hartanya, lalu ikut perang, lalu dia mati syahid. Baru amal ini lebih istimewa daripada amal soleh biasa yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini artinya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah hari yang paling istimewa, ya kan? Dari bulan Zulhijjah, bahkan dari hari-hari yang ada di bulan suci yang ada. Ini banyak amal di situ. Ya kan, kalau kita awali dari hadis oleh Imam Ahmad, diperintahkan kita untuk takbir, tahlil dan tahmid di situ. Kemudian sebisa mungkin kita memiliki hewan korban. Ya kan, tanggal 1 atau sebelum terbenam matahari, di tanggal 30 Zulqa'dah kita sudah memiliki hewan
korban. Agar nanti ketika ada larangan kita mencukur rambut, memotong kuku, argo pahala sudah mulai berjalan yang lebih besar daripada jihad fisabilillah. Karena menghindari larangan ini adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah, pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Wallahu taala alam wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Seperti biasa sampai jam 8 ya maksimal. Ada waktu kurang lebih setengah jam ya. Baik, jadi amal yang bisa dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah tadi adalah takbir, tahlil dan tahmid. Kemudian yang berikutnya adalah pastikan kepemilikan hewan korban itu sebelum tanggal 1 Zulhijjah itu. Agar kita mendapatkan pahala dari menghindari larangan mencukur rambut dan kuku di saat hewan korban sudah kita miliki. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan pelengkapnya terdapat dalam riwayat Imam Nasa'i dari sahabat mulia Ummu Salamah. Beliau pernah berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza dakhala al-'ashru wa indahu udhiya yuridu an yudahiya fala ya'hudanna sya'ran wa la yaqlimanna tufra." Dan ada tambahan redaksi dalam riwayat Imam Nasa'i, hatta yudahiya. Apabila 10 hari pertama Zulhijjah itu masuk dan seorang di antara kalian memiliki hewan korban yang ingin dikorbankan, maka jangan sekali-kali memotong kuku dan rambut sampai hewan korban itu disembelih. Dulu sering ditanyakan, apa hubungan antara kita mau berkorban dengan larangan tersebut itu? Sekilas memang tidak ada hubungannya. Tapi kalau kita pahami makna takwa itu adalah bisa menjauhi larangan atau menjalankan perintah. Menghindari larangan, menjalankan perintah adalah ketaatan. Kalau itu dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka ini termasuk amal saleh yang pahalanya itu lebih besar daripada jihad fisabilillah. Nah, ini artinya kalau kita memiliki hewan korban sejak tanggal 1 baru dipotong misalkan tanggal 10 atau tanggal 15 paling terakhir. Selama itu argo pahala lebih besar dari jihad fisabilillah kita dapatkan. Belum lagi dari berkorbannya itu sendiri. Jadi penyiapan hewan korban itu adalah amal saleh. Apalagi ketika kita memenuhi semua tuntutan yang harus dipenuhi dalam pemilihan hewan korban. Mulai dari jenisnya tidak boleh di luar satu dari yang 3. Imma onta, sapi, atau kambing atau domba. Dari sisi usia, onta tidak boleh kurang dari 5 tahun, sapi tidak boleh kurang dari 2 tahun. Kambing 1 tahun, kecuali kesulitan mendapatkannya baru boleh berkorban anak domba yang berusia 6 tahun, 6 bulan ke atas.
Ada sebelum 1 tahun. Ada hadis riwayat Muslim terkait dengan ini. Dari sisi kualitas, pastikan yang paling baik, paling gemuk. Jenis kelaminnya diutamakan yang jantan. Walaupun boleh dengan betina. Peruntukannya atas nama kepala keluarga mewakili orang yang ada di dalamnya. Dan ini tradisi yang berjalan di zaman Rasulullah SAW. Ketika Atha bin Yasar bertanya pada sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari, "Kaifa kanat ad-duhaya fikum ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana praktek korban kalian dulu di zaman Rasulullah SAW? Sahabat mulia berkata, "Kana ar-rajul ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyad anhu an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun wa yatabahan nas fa asbaha kama tara," katanya. Seorang kepala keluarga di zaman Rasulullah berkorban seekor kambing atas nama diri dan keluarganya. Dagingnya sebagian dihidangkan buat keluarganya, sebagian buat orang lain, dan mereka berlomba-lomba dalam melakukan seperti yang kau lihat sekarang ini, katanya. Kalaupun berkorban sapi, afdolnya join. Ya kan, afdolnya join. Sahabat mulia Jabir bin Abdullah David Muslim itu meraturkan ketika mereka keluar bersama Rasulullah untuk haji, Rasulullah perintahkan kepada mereka untuk join dalam 1 ekor onta atau sapi, ya kan, untuk 7 orang. Walaupun ada riwayat dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas untuk onta 10 orang, sapi 7 orang. Kita tahu dalam perjalanan haji itu ada sahabat-sahabat kaya, ada sahabat mulia Abu Bakar, Umar, yang mampu lah paling tidak seperti itu. Mereka ada sebagian yang masih join gitu, untuk melakukan, walaupun boleh seorang berkorban sapi, boleh saja tidak masalah. Atau lebih dari 1 tidak masalah. Tapi yang rutin para sahabat lakukan itu adalah, ya kan, atas nama keluarga. Dari korban ini saja, Masya Allah, berapa sunnah, puluhan sunnah yang bisa kita hidupkan. Belum di saat praktek pemotongan tuh. Mulai dari cara memotongnya, ya kan, mempersiapkan pisaunya harus tajam. Ada sunnahnya di situ. Bagaimana merobohkannya, bagaimana motongnya, bacaannya seperti apa, dan bagaimana pembagiannya. Dari 1 sunnah yang bernama kurban, itu puluhan sunnah yang bisa kita lakukan. Ya kan? Lalu boleh kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Walaupun ini tidak rutin. Ini penuturan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hafsah. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum 9 Dzulhijjah wa yauma Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahr wa awwal itsnaini wal khamis min kulli syahr." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 9 hari Dzulhijjah. Kemudian puasa Asyura, puasa 3 hari setiap bulan, dan Senin Kamis di awal bulan. Memang ada hadis Aisyah yang menafikan puasa Rasulullah di bulan Zulhijjah, riwayat Bukhari. Beliau katakan, "Lam ara Rasulullah sallallahu yasuma Dzulhijjah qat," kata beliau. Aku enggak pernah lihat Rasulullah puasa di bulan Zulhijjah sama sekali. Bagaimana kita mengkompromikan 2 hadis yang bersumber dari istri Nabi SAW, Hafsah dan Aisyah. Saya dapatkan pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya kan? Walaupun tidak dalam kasus ini. Ketika kasus hadis semacam ini, beliau katakan apabila ada sahabat yang menetapkan
Rasulullah melakukan sesuatu dan ada yang menafikannya, maka hadis yang menetapkan itu diunggulkan dibanding dengan yang menafikan. Lalu muncul kaidah al-muthbit muqaddam 'ala nafi. Yang menetapkan itu lebih diutamakan daripada yang menafikan. Ya kan? Jadi dalam hal ini boleh kita puasa 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Lalu apa arti pernyataan Aisyah radhiyallahu anha ini? Pernyataan ini menunjukkan kalau Rasulullah itu tidak rutin melakukannya. Banyak sekali contoh dari Aisyah ketika Rasulullah tidak sering melakukan, walau pernah melakukan, beliau menafikan seakan-akan secara mutlak tidak melakukan. Contoh seperti sholat duha. Aku tidak pernah melihat Rasulullah melakukan sholat duha, tapi aku ingin melakukannya, kata beliau itu. Karena biasanya Rasulullah meninggalkan sesuatu itu karena takut dianggap wajib. Termasuk kemudian puasa di bulan Rajab. Ya kan? Atau mohon maaf di bulan Sya'ban. Kadang dikatakan penuh, kadang dikatakan sebagian seperti itu. Nah, ini penafian semacam ini bukan kemutlakannya. Ini hanya menafikan rutinitasnya saja. Artinya Rasulullah pernah lakukan tapi tidak rutin. Jadi kalau kita belum pernah lakukan, maka lakukanlah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kalau kita pernah melakukannya, ya sekali kita tinggalkan, yang kita hidupkan minimal ya tanggal 9-nya. Puasa apa itu? Puasa Arafah. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya tentang puasa Arafah, beliau jawab, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir sanal madiyah wal mustaqbala. Aku berharap kepada Allah, semoga Allah jadikan ini sebagai penghapus dosa setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Nah, bagi yang sedang berada di Mekah mulai dari tanggal 8 dia ihlal untuk haji, berangkat setelah ya terbit matahari ya subuh itu menuju kemana? Ke Mina. Ya kan? Di situ lakukan yang disyariatkan, talbiyah, perbanyak zikir. Salat 5 waktunya dilakukan, secara qasar tidak dijamak. Ya kan? Lalu kemudian sampai subuh, setelah itu terbit matahari, kemudian beranjak menuju ke Arafah di tanggal 9. Bagi yang sedang berada di Arafah, ya kan, tidak dianjurkan untuk puasa Arafah. Tetapi bagi yang di luar Arafah disunahkan untuk puasa Arafah. Dan bagi yang ada di Arafah disunahkan untuk mandi pada hari Arafah itu. Sebab sahabat mulia Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang mandi, kata beliau, iktasil in syi'ta kulla yaum. Kalau kamu mau mandi aja tiap hari. Walakin al-ghusl ladhi huwa al-ghusl, tapi mandi yang benar-benar mandi ada bernilai ibadah. Al-ghuslu yaumal jum'ati wa yaum arafah wa yaum idain, kata beliau. Mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Arafah, dan mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ya kan? Nah, bagi yang haji, Masya Allah, berapa banyak manasik harus dilakukan itu. Baik di Arafahnya sendiri, wukuf di Arafah, berdiam dari sejak tergelincir matahari sampai belum terbenam matahari di hari yang sama, lakukan zikir, istighfar dan seterusnya. Ya kan? Kita yang berada di Indonesia puasa. Jadi banyak sekali amal yang bisa lakukan. Belum lagi pada tanggal 10 itu. Kita disunahkan, ya kan, untuk sholat Idul Adha. Dari pagi ya kita mandi, disunahkan mandi, itu mandi yang bernilai ibadah. Lalu berpakaian yang terbaik. Dianjurkan tidak makan kecuali setelah sholat Id. Beda dengan Idul Fitri. Untuk sholat Idnya, afdolnya kalau kemudian apa?
segerakan. Beda dengan Idul Fitri yang agak diundur gitu. Dan cari sholat id yang dilakukan di tanah lapang. Kecuali nggak ada tempat lain kecuali masjid, lakukan, tidak masalah. Sebab Rasulullah itu nggak pernah sholat di Masjid Nabawi itu sholat id itu. Walaupun kita tahu keistimewaannya. Setelah itu, dia perhatikan sunnah-sunnah terkait dengan sholat. Berapa sunnah di situ? Ya kan, setelah itu pulang sholat sunnah di rumah 2 rakaat. Habis itu potong hewan. Dan afdalnya hewan korban itu dibagi dalam bentuk matang. Kalau antum perhatikan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW mengacu kepada kata it'am wa yut'imu ahla baitihi bithuluth. Walaupun ada hadis Nabi SAW riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib yang menunjukkan kalau dibagi mentah. Jadi afdalnya matang, boleh mentah. Beda dengan akikah. Akikah itu afdalnya mentah, boleh matang. Di kita ini enggak familiar. Akikah umumnya matang, padahal hadis riwayat Imam Hakim dari Ummul Qurus dan Abul Qurus itu dianjurkan dipotong-potong, perluas, lalu dibagikan kepada orang membutuhkan, tidak dimasak. Walaupun kalau dimasak boleh. Beda dengan korban itu afdalnya matang. Makanya disebut Ayyamut Tasyrik itu yaumu aklin wa syurub, hari makan dan minum. Ya kan? Pembagian daging hewan korbannya sepertiga buat keluarga, sepertiga buat orang yang miskin, sepertiga buat orang yang minta. Itu jatah kita. Dan jatah kita memberikannya pada mereka. Ini banyak sekali sunnah-sunnah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Bahkan di situ ada takbir muqayyad sejak pagi, ya kan, subuh tanggal 10 takbir habis sholat itu. Baru berakhir nanti asar tanggal 13 takbir sholat. Ini Masya Allah puluhan sunnah dalam kurun waktu 13 hari. Ya kan? Dan bagi yang ada di Mekah tidak sholat, yang sedang haji tidak sholat id. Tapi mereka melakukan pada hari itu melempar jumrah, Aqabah. Lalu kemudian mereka bertahallul awal. Kalau lempar jumrah Aqabah terlebih dahulu, baru motong hewan, itu yang Rasulullah lakukan dulu. Namun ada sebagian sahabat yang tahu ibadah dan sa'i, baru kemudian bertahallul. Lalu kemudian lempar jumrah. Sementara Rasulullah langsung lempar jumrah, kemudian tawaf ibadah setelah itu. Itu boleh saja. Mana yang didahulukan, kena kedua dibolehkan. Sebab Rasulullah ketika ditanya tentang amal mereka, if'al wala haraj, lakukan tidak mengapa, kata beliau. Ya kan? Ini Masya Allah rangkaian sunnah yang dilakukan di bulan Zulhijjah, wabil khusus dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Saking istimewanya Ayyamut Tasyrik ini sampai ulama memakruhkan puasa pada tanggal 13 sebagai Ayyamul Bid itu. Ini mengisyaratkan memang hari itu memang hari makan dan disunahkan untuk menghidangkan daging kurban itu dalam bentuk matang. Dari sini bisa disimpulkan bahwa dari 4 bulan suci yang paling banyak dan paling istimewa adalah bulan Zulhijjah. Baru kita masuk ke bulan Muharram, puasa hanya tanggal 9, 10, ada 4 versi. Kalau urutan dari Syekh Utsaimin rahimahullah ketika setelah mengkaji aqwal ulama terkait dengan ini, yang paling afdal kata beliau puasa tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Atau yang kedua 10, 11. Kalau yang tanggal 9 enggak bisa. Atau 9, 10, 11. Ini bisa Ayyamul Bid, bukan Ayyamul Bid, tapi puasa 3 hari tersebut.
Tapi ingat ada hadis dhaifnya terkait anjuran puasa tanggal 9, 10, 11. Tetapi kalau kita ingin amalkan itu bukan kena mengamalkan hadis dhaifnya. Paham ini? Lalu kemudian yang keempat puasa tanggal 10 saja ini makruh. Kata beliau. Adapun amal di malam hari tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya itu adalah hadis palsu atas nama Rasulullah SAW. Termasuk tanggal 10 Muharram sebagai hari raya yatim. Itu enggak ada kerjaan sebenarnya. Ya kan? Karena hari raya itu enggak mungkin dianjurkan padanya puasa. Iya atau tidak? Andai kata ada hari raya tanggal 10 itu Rasulullah kan enggak perintahkan kita puasa tanggal 10. Mestinya. Ya apa tidak? Ini menunjukkan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW itu enggak ada yang namanya tanggal 10 itu sebagai hari raya yatim. Yatim itu hidup bukan hanya tanggal 10. 1 kali 24 jam seumur hidup. Antum perhatikan kebutuhannya. Cuman momen ini kadang-kadang dimanfaatin banyak orang. Kita kadang diminta urunan 50.000. Saya tanya ke yatimnya berapa dapat? 20.000. 30.000 kemana itu? Hah? Rupanya amilnya lebih banyak ya. Ambil dalam tanda kutip. Dibanding dengan yatimnya. Sejak itu saya nggak ngasih. Ya kan? Pernah diminta, Pak Ustadz ini kita mau bagi ini. Oke, saya mau ngasih tanggal 11. Ini pembagian tanggal 10. Kenapa harus tanggal 10? Emang habis tanggal 10 itu meninggal yatimnya? Kan enggak. Waktu awal-awal saya gitu kan. Baru saya jelasin. Saya mau tanggal 11. Anda enggak mau ya sudah. Tidak masalah buat saya. Saya mau ngasihnya tanggal 11. Hari saya minta datanya saya kasih. Ada berapa belas orang tadi kasih itu. Sehingga saya 18 orang. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun bulan Rajab ya kan, menurut penelitian Imam Ibnu Hajar dan juga Ibnu Rajab seingat saya tidak ada satu hadis pun yang benar penisbatan kepada Rasulullah SAW terkait dengan ibadah khusus di dalamnya. Ya kan? Banyak sekali hadis palsu. Suatu saat kalau mau kita bahas satu persatu hadisnya biar tahu. Ya kan? Ada anjuran puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 7 pahalanya sekian, ada yang 8 hari, ada kemudian yang 10 hari, ada yang 15 hari, ya kan? Tapi bukan yang kita jelaskan tadi itu. Ini pinternya pemalsu hadis, Pak. Dia baca dulu hadis sahihnya, baru dibuat hadis baru sama dia itu. Untuk menipu kita. Ya kan? Pemalsu hadis itu jenius-jenius dia. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW, kata sahabat mulia Abdullah bin Abbas, di bulan Rajab itu ya kan banyak puasa sunnah. Puasa sunnah apa? Diterjemahkan dengan puasa sunnah yang disyariatkan. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan ketika di bulan Zulqa'dah. Ini ringkasan penjelasan tentang bulan suci serta keistimewaannya dan amal yang dilakukan di dalamnya. Karena waktunya mepet. Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan pesannya tersampaikan. Wallahu ta'ala alam. Ada waktu 5 menit. Bisa menjawab pertanyaan atau bertanya. Namanya juga tanya jawab. Nah. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan, mungkin insya Allah bisa mewakili semua jamaah yang ada di sini. Masya Allah, hebat sekali antum. Mumpung lagi insya Allah bisa dijawab Ustaz. Untuk pertama, kezoliman apa aja contohnya yang di bulan suci ini? Karena kan kita istilahnya sudah masuk akhir zaman ya. Sudah banyak contoh dari 73 golongan sudah terlihat Ustaz. Yang untuk kedua, bagaimana kalau kita
memberikan musaf kepada anak yatim piatu, tapi kadangkala kita tidak tahu, kadangkala tempat tas ini tuh mungkin berakidah yang di luar sunnah. Apakah kita mendapatkan dosa jariah apa amal jariah. Yang terakhir ketiga, bagaimana tadi kan dijelaskan Ustadz kalau udah masuk tanggal 1 sampai tanggal 10 sebelum ada 9 kurban itu kita tidak boleh cukur dan potong kuku. Apakah cuma bagian kepala dan tangan atau seluruh satu badan? Karena ada hadis kan fitrah manusia itu kan kebersihan itu sepertiga bagian iman itu kayak semacam mencukur bulu semua bulu-bulu ya, bulu ketiak dan sebagainya. Ya cukup itu saja. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kezaliman adalah setiap maksiat yang kita lakukan, ya kan? Setiap maksiat kepada Allah yang kita lakukan adalah kezaliman terhadap diri kita. Salah satu wujudnya adalah misalkan mengamalkan hadis palsu. Padahal tahu itu hadis palsu, tapi karena ada yang mendukung siapa bilang ini hadis palsu. Kata guru saya, dia ketemu langsung dalam mimpinya kepada Rasulullah SAW, ditanya langsung bahwa ini hadis Rasulullah. Kalau ada orang yang mengatakan kayak gitu, pastikan dia pendusta juga tuh. Udah hadisnya palsu, ya kan, dibenarkan dengan cara dusta, itu bertumpuk-tumpuk gitu dosanya. Ya kan? Taib. Apapun bentuk maksiat itu. Apalagi kedoliman seorang penguasa terhadap rakyatnya, itu kedoliman jelas. Kapanpun, ya kan, itu diharamkan. Apalagi di bulan suci. Atau hak istri antum gak kasih, atau hak anak antum tidak penuhin misalkan. Itu juga termasuk kedoliman. Kemudian yang kedua, berkait dengan masalah rambut, ya kan? Kuku dan rambut. Amannya ya semua rambut yang ada. Walaupun itu adalah identik dengan syar, adalah rambut ini. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga tadi? Baik, memberikan mushaf itu sejatinya kepada siapa saja. Walaupun misalkan dia katakanlah di masjid yang tidak sepenuhnya mengamalkan sunnah itu. Sebagaimana tadi saya melihat karena memang di situ sama sekali baru dibangun masjidnya, tidak ada mushaf saya lihat. Ya kan? Lalu kemudian saya kasih di situ bukan mushaf murni tapi terjemahan. Siapa tahu ada yang baca, ya kan? Dan kemudian mendapatkan pahala. Ya, tapi kalau dilihat itu sepertinya masih rapi saja, walaupun mungkin ada 1-2 yang membacanya. Ya kan? Tapi kalau kita misalkan ada masjid, kita dihadapkan 2 pilihan. Ada masjid yang mayoritas mungkin orangnya udah tergerak hatinya untuk melakukan amal saleh. Tetapi dia nggak hafal Quran. Ya kan? Lalu kemudian ada masjid yang mungkin masih jauh lah dari semangat mengamalkan sunnah itu. Sama-sama membutuhkan, maka kita utamakan kepada yang lebih membutuhkan tadi itu. Yang berpotensi Quran itu dibaca, bukan jadi pajangan. Atau kemudian misalkan kalau 50, kita punya misalkan 100 mushaf. Kasih yang masjid yang sudah mayoritas mengamalkan sunnah itu ya 75, 25-nya taruh di situ. Ya, siapa tahu di antara mereka ada yang baca Al-Quran. Mungkin di antara mereka melakukan bid'ah itu kena ketidaktahuannya. Ya apa tidak? Maka tugas kita lah kemudian menyampaikan untuk mengoreksi mereka. Jangan dijauhi. Orang yang mengamalkan itu kena kebodohannya. Wajib kita sampaikan kepada mereka kebenaran. Untung mereka masih melakukan amal soleh itu. Walaupun belum sempurna gitu kan. Ya sebagaimana kita dulu.
Saya juga diajarin sama keluarga, kakak, ipar dan guru-guru dulu di sekolah SD, ibtidaiyah ya, di madrasah. Ya sholat belajar dari mereka, ngaji belajar dari mereka. Ternyata belakangan begitu kita tahu, oh ternyata banyak salahnya. Ya kita juga berterima kasih kepada mereka dan setelah kita tahu kita sampaikan kepada mereka yang masih hidup. Ternyata yang diajarkan, saya tanya dalil dulu kalian ngajarin saya begini apa? Oh kami dapatnya begini, mereka juga gak tahu rupanya kan. Seperti alhamdulillah kalau kakak-kakak sih masih bisa diluruskan. Karena mereka tamatan pesantren juga. Ya mereka pada saat itu merasa ya benar kan begitu kan. Kalau memang ada bukunya. Tapi nggak tahu dasarnya apa. Ya tidak semuanya salah. Yang salah, yang benar kita ambil. Yang salah kita kasih tahu ini tidak benar. Seperti itu. Ya karena memang itulah kondisi yang kita hadapi. Dan kita tidak tahu lahir di mana ya apa tidak. Dari perut siapa kita lahir dan di kampung apa kita lahir. Kita nggak bisa milih itu. Alhamdulillah Allah seiring dan waktu memberikan hidayah pada kita. Ini luar biasa ketika kita mendapatkan lebih dulu dari saudara kita hidayah. Mari hidayah yang baik ini kita kemudian tebarkan kepada orang di sekitar kita. Ya kan? Ini saya kira yang bagus. Seperti itu. Ada contoh kasus misalkan. Mungkin saya pernah ceritakan ada seorang dia ditokohkan bukan tokoh sejatinya. Kena tuanya dan kena hajinya. 3 tahun saya salam sama beliau. Jarang sekali dijawab salam itu. Paling ya. Iya kan? Padahal saya nggak pernah menyampaikan sesuatu kepada beliau. Gitu. Apalagi sampai ngoreksi kesalahan itu. Karena momennya belum pas. Gitu. Jangankan mau ngobrol, dekat saja susah. Tapi di saat beliau sakit, saya tanya kenapa? Ini saya sakit, saya nggak punya duit buat ini. Ayo kita berobat. Alhamdulillah dari satu momen itu, saya nggak berpikir macam-macam karena udah sepuh beliau kan. Sejak itu alhamdulillah beliau baik sampai sekarang. Walaupun kadang-kadang suka ketika kumpul sama kawannya, kadang kita dikerjain gitu. Pernah lagi kumpul, Pak Haji mau nyumbang gak? Ini kita mau ngadain acara maulid. Saya bilang oke, siap. Berapa orang diundang? Sekitar 300-an. Saya tanggung makannya dengan syarat. Saya yang ngisi. Ya kan? Oh ya nanti kita bicarakan. Alhamdulillah nggak ada datang lagi ke rumah. Nggak nyumbang akhirnya. Itu ada caranya untuk mendekati. Karena mereka memang tidak mengerti. Bahkan ketika ada kesempatan ponakannya nikah gitu kan. Saya siapkan mobil saya bahkan dengan sopir saya kami nganter berdua beliau menuju lokasi. Di sepanjang jalan pulang pergi bersama saya. Kita ngobrol di situ banyak lebar. Sebetulnya bapak sama saya itu nggak jauh beda. Saya juga seperti bapak. Jangan ajarin saya begini-begini sambil udah mencair kan? Ya alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah. Ya karena mereka lakukan itu karena ketidakngertian, ketidaktahuan. Ya mungkin kalau dibilang kebodohan mereka ngamuk. Ya padahal sama aja ketidaktahuan gitu kan. Jadi bahasa diperhalus. Sejatinya dia nggak ngerti. Dan dia ditokohkan, yang namanya tokoh kan bukan tokoh sejatinya. Sepuh, yang namanya sepuh artinya bukan tua tapi disepuhin gitu. Kan begitu, ini kebanyakan di kita. Ya kan? Jadi banyak cara ya akhi, jadi untuk kita menebar kebaikan itu, kecuali barangkali udah ada orang yang memang kita harus hati-hati. Mungkin dia ada berilmu, tapi banyak syubhat darinya. Ya kalau kita dekat mendakwahi dia, mungkin kita akan terbawa dengannya, sebaiknya menjauh dari dia. Kalau kita tidak cukup, ya kan, ilmu. Seperti itu. Tapi kalau mereka itu kena awam, kita tanya dengan cara yang baik, mungkin sambil canda, kita lihat juga kondisi psikologi mereka. Siapa tahu dengan cara itu, yang mereka bisa didakwai. Alhamdulillah tadi masjid ini, yang kita kasih Quran itu, ustadznya itu, ya kan alhamdulillah dekat sama kita.
Ya kan? Karena satu hari ketika beliau belanja, saya bilang, oke, ambil aja, saya yang bayar. Nah, kalau rokok saya mohon maaf, saya nggak bisa. Saya nggak mau rokoknya. Ya kan? Masa pakai mesti ngerokok aja, saya bilang gitu. Nggak ada manfaatnya juga itu rokok. Dia ketawa aja. Saya nggak bayar ini ya, saya bilang gitu. Kalau makanan yang lain saya bayarin. Alhamdulillah, saya deketin mereka. Ya kan? Sedikit-sedikit masuk seperti itu. Karena mereka sejatinya tidak mengerti. Karena takut hanya dengan jenggot. Kenapa jenggot ditakutin? Ya kan? Jenggot nggak perlu ditakutin. Jadi citra jenggot ini jelek karena apa? Ada bom bunuh diri. Disebahkan pada ya Islam. Padahal ya kita nggak punya paham itu. Jenggot makanya memang disunahkan untuk menjangkan jenggot. Kita tidak punya paham bom bunuh diri. Haram hukumnya itu. Baik, wallahu ta'ala alam. Karena antum mewakili semuanya, saya kira udah cukup itu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi enggak dibaca pertanyaan mereka. Karena antum udah mewakili semuanya.